Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Faziratul Umah. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya memenuhi tugas UAS dari Bapak Imam Royani Hamzah MI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi harga dan teknik komunikasi personal. Jadi ada 4 sub pembahasan. Yang pertama itu ada aspek penetapan harga, yang kedua ada analisis biaya dalam penetapan harga, yang ketiga ada strategi penetapan harga, yang keempat ada teknik komunikasi personal. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada aspek penetapan harga. Apa sih itu aspek penetapan harga? Jadi, aspek harga menjadi hal yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian produk. Dalam perekonomian, faktor harga produk berpengaruh dalam tingkat upah, sewa, bunga, laba, serta faktor produksi seperti tenaga kerja. Dan bagi konsumen, faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian produk. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas produk yang bagus atau produk tersebut spesial. Yang kedua ada analisis biaya dalam penetapan harga. Dalam upaya mencapai target pemasaran yang optimal, harga dapat digunakan untuk keberlangsungan proses dan perkembangan perusahaan. Perusahaan menerapkan strategi meminimalkan biaya produksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimum untuk mempertahankan perusahaan. Yang ketiga ada strategi penetapan harga. Apa sih itu strategi penetapan harga? Dalam strategi penetapan harga, penggunaan istilah ini digunakan untuk sebaliknya konsumen harus mengetahui harga yang ditawarkan sesuai dengan manfaat yang diperoleh, dan tentunya akan lebih baik jika manfaat yang diperoleh berada lebih tinggi di atas harga yang dibayarkan. Ada 3 prinsip dasar agar pricing strategi atau strategi penetapan harga dapat berhasil, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada value based. Value based ini adalah perbedaan antara harga yang ditawarkan kepada konsumen dan perubahan yang terjadi akibat perusahaan value dari konsumen yang juga berubah. Yang kedua ada proaktif. Proaktif ini berarti perusahaan mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mungkin terjadi, seperti terjadinya perubahan teknologi, resesi, persaingan yang ketat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada profit driven. Profit driven menunjukkan ukuran kesuksesan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat pengembalian yang diperolehnya yang menguasai pangsa pasar. Yang terakhir ada teknik komunikasi personal. Cara yang dapat dilakukan dalam teknik komunikasi personal yaitu ada 3, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu teknik penjual. Teknik penjualan merupakan cara pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya sehingga konsumen merasa tertarik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami produk baik fitur maupun benefitnya. Yang kedua, membawa informasi produk dengan cara meyakinkan. Yang kedua, teknik follow up. Setelah tim pemasaran melewati proses menjual, selanjutnya adalah melanjutkan ke proses follow up. Dalam tahapan ini, yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghubungi konsumen dengan meminta izin untuk mengingatkan. Yang kedua, memberikan jeda waktu untuk berpikir kembali. Yang ketiga ada teknik closing. Beberapa cara dikenal untuk mempercepat konsumen mengambil keputusan penjualan atau dikenal dengan teknik closing.
Dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ajukan testimoni atau garansi. Yang kedua, pastikan konsumen merasa senang. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Dan sekian, terima kasih.